warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru yang sudah hadir di tempat ini, yang mungkin kami tidak bisa akan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliaunya, juga tamu kita, rombongan kita, ada Habib Syekh bin Alwi, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufi, segenap rombongan habaib dari Bulungan, Tanjung Selor, dan segenap para asatidah Pondok Pesantren Al Khairat Malinau, dan segenap para tokoh-tokoh yang hadir, juga mungkin belum tahu namanya satu-satunya, dan segenap para sesepuh, para bin sepuh, wabil khusus Mudirul Ma'had, Sahibul Maqam, Hadar Majlis, guru kita, Guru Zakaria, Ustaz Zakaria, dan juga segenap para wali santri, para hadirin, para hadirat, santriwan, santriwati, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, pada malam hari ini marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan hadir kita, datang kita, duduk kita di tempat ini, di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di Pondok Pesantren Al Khairat, di masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini merupakan hidayah taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, insyaallah fid dunya wal akhirat, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala ta'azamatuh sudah sangat besar memberikan kepada manusianya kenikmatan duniawi, kenikmatan selama kita berada di dunia Allah Subhanahu wa taala, di bumi Allah Subhanahu wa taala.
nikmat zahir dan nikmat batin. Ayat tahsuha fala tahsuha. Yang mana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita hitung satu persatu, ta'uddu ni'matullah fala tahsuha. Kata Allah, kalau kamu akan menghitung daripada kenikmatan Allah yang ada, tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa kamu. Bagaimana besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas sedikit aja sekelumit kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di tubuh kita. Ini sudah sangat-sangat besar kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kenikmatan mata lah, kenikmatan hidung lah, kenikmatan lesan kah, kenikmatan kuping kah, dua tangan, dua kaki, semuanya. Belum lagi kenikmatan sehat wal afiyah. Sedikit aja diambil oleh Allah kenikmatan itu sudah sangat berkurang rasanya. Kita dikasih sakit aja sedikit, bukan sakit parah, sakit sedikit, panas kah atau greges kah, sudah makan tidak nyaman, betul nggak? Tidur tidak nyenyak, bahkan perasaan senantiasa gundah gulana, bingung. Ini cuma sakit sedikit, diambil sedikit oleh Allah kenikmatan. Dan bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain? Dan kenikmatan-kenikmatan itu jika kita manusianya mengondisikan dengan ibadahnya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan pahala kepada kita, kepada manusianya. Bayangkan, dari riwayat di tubuh kita ini engsel itu ini pergelangan ini yang ada di tubuh kita ini sangat banyak yang ada di tubuh kita, 300 lebih, yang di jari kah, yang di tangan kah, yang di ini kah, di pundak kah. Itu semua kata ulama dan riwayat, kalau kita pergunakan untuk ibadah, maka sekejur tubuh ini dihitung ibadah oleh Allah. Engsel kita, semuanya ini, pergelangan ini dihitung ibadah oleh Allah. Ibadah. Itu ada 300 lebih pergelangan. Semuanya itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala manusia itu bermaksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya merasakan maksiatnya, naudzubillah min dzalik. Ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusianya adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Ini paling besarnya nikmat. Sehingga mengatakan Imam Al-Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahih Ratib, nahnu fi rauhin wa rahah wa hubulin wa istirahah, nikmatul Islam a'la nikmah bisah. Kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang khusyuk, dan yang semua itu paling besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ini adalah nikmatul Islam, ada nikmat hadap bisa. Ada nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini sebaik-baiknya nikmat, paling besarnya nikmat Allah berikan kepada manusianya. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah ini menjadikan pedoman kita, pegangan kita, bahkan modal kita tatkala menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap di hadapan baginda Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin. Dan menjadikan syafaatnya baginda Muhammad SAW kepada kita sebelah ta'ala insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma amin. Tatkala
kenikmatan Allah yang sudah Allah curahkan, Allah berikan yang begitu sangat besarnya. Ini masih nikmat di tubuh kita. Belum lagi nikmat keadaan kita di buminya Allah Subhanahu wa taala dan pemberian alam semesta yang sangat sempurna ini. Dan juga pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada bagaimana melimpah ruahnya rezeki Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang Allah berikan sempurna kepada kita. Hati-hati tatkala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya, nikmat di tubuh kita, nikmat di daerah kita, di sekitar kita, tatkala dijadikan lalainya, lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Allah berjanji. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Fatir, Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhirna na'mal salihan walladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu faman dhamina min nasir. Allah berjanji kepada para manusia-manusianya, hati-hati tatkala mereka menyalahgunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusianya. Begitu pula kenikmatan umur ini, pemberian umur ini disalahgunakan untuk maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berjanji wa hum yastakhina fiha. Hati-hati mereka yang lalai, yang lupa kepada aku. Kenikmatan yang ada ini untuk maksiatnya, hati-hati, neraka Allah Subhanahu wa taala menunggu. Wa hum yastarikhun, tatkala dimasukkan neraka Allah, mereka meronta-ronta, berteriak-teriak, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu arba di dalam kitabnya Sabil I'tikar, jangankan untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat kejam, yang sangat menakutkan, yang tidak ada negosiasi, gak ada pri kemanusiaankah, pri kebinatangkankah, gak ada. Di situ semua Allah jadikan siksaan yang sangat kejam, yang tidak pernah orang itu mengetahui sebelumnya, tidak pernah merasakan sebelumnya di atas bumi ini. Kita yang tahu di dunia ini, di bumi ini, siksaan yang ada maksimal mungkin mati. Bujur kan? Ada di atasnya mati, ada nggak? Di atasnya mati ada. Nah, ada. Paling maksimal mati, dianiaya paling mati, dimutilasi paling mati, sudah. Di atas mati nggak ada. Kalau neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah bukan sampai mati, sampai hancur jadi debu dan dihidupkan lagi, sempurna lagi, disiksa lagi satu persatu, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, satu persatu sampai jadi debu. Udah debu, dihidupkan lagi, sempurna lagi, disiksa lagi, mulai ujung rambut satu persatu sampai debu. Tinggal dia divonis berapa tahun, Jangankan kata beliau di neraka Allah, tatkala di alam mahsyar, di padang mahsyar itu penuh dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penuh daripada kesadisan yang sangat dahsyat. Di alam mahsyar ini, selama mata mandang ini nggak ada namanya bukitkah, namanya pepohonankah, rumputkah, nggak ada. Semuanya padang pasir akhirat ini. Nggak ada rumahkah, nggak ada. Dan
matahari setinggi 1 kilat. Ini sekarang nih di Kalimantan nih, Kalimantan Utara ini. Jam 11 sudah, waduh panas banget. Kayak di bawahnya ada nerakanya. Masya Allah, berkeringat ular. Baru jam 11 ini. Kita di Lumajang gunung, di kaki gunung, lereng gunung, dingin sana. Kalau sekarang musim kemarau nih, waduh di pondok kita sering kabut. Bisa subuh gitu, dia jam 12 sering kabut. Waduh dingin. Sampai samping dari Kalimantan kedinginan, biasanya panas di Kalimantan, di sana dingin. Cuman siap selimut ada sudah. Ini di dunia yang ketinggian matahari ribuan kilo, sudah nggak kuat kita panasnya. Dan gimana di akhirat Allah di al-mahsyar 1 kilat dan nggak ada naungan sama sekali. Dan bawah pada pasir, gimana panasnya? Itu pun mereka di alam mahsyar, semua para penghuni alam mahsyar semua mengatakan, ya Allah, salim salim ya Rabb, salim salim ya Allah, percepat sudah, percepat. Kita di alam mahsyar percepat. Yang di surga ke surga, yang neraka di neraka sudah gak apa-apa. Hidupkan mereka neraka ini lebih ringan siksaannya dibanding alam mahsyar, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih menakutkan lagi. Jadi gak kuatnya berada di alam mahsyar dengan siksaan yang begitu sangat pedihnya. Cuma kata baginda Muhammad SAW, di alam mahsyar ini mereka ada 8 orang subhanahu, ada 8 orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan di alam mahsyar. Zillullah bagitu illa zillullah. Gak ada naungan kecuali Allah berikan naungan. Dari panas matahari yang 1 kilat. Gak panas, dingin, enak. Siapa mereka? Di antaranya ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang suka, yang senang menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Sepertinya malam hari ini kita duduk bersama membaca maulid, pengajian, majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis maulid. Ini orang-orang yang suka menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Ini mereka berikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, maja'ana minhum. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bahkan dikatakan oleh Muhammad Haddad, mereka-mereka yang sangat menyesali kehidupannya tatkala di dunianya dengan banyak maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun dengan penyesalan yang sangat amat dalam sambil mengatakan ya waiha sambil memakan tangannya. Ya waiha, kenapa aku dulu di dunia maksiat? Kenapa aku gak sholat? Kenapa aku gak puasa? Kenapa aku bermaksiat? Kenapa aku sambil makan? Seperti Haddad, tangannya ini habis, dagingnya habis, tinggal tekorannya aja, dimakan sendiri. Dari apa? Dari takutnya tatkala dia akan menghadapi di depannya neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat. Ini sudah siksaan, ini sudah merupakan sangat menakutkan. Ini kata Allah SWT, hati-hati. Apalagi tatkala masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Wa hum yastarikhuna fiha, kata Allah. Mereka berteriak-teriak minta tolong, gak kuat. Pian tahu nggak api yang pian lihat di dunia ini? Itu apinya ada 3 warna. Bujur kan? Betul nggak? Ada warna biru, merah, kuning. Yang paling panas yang biru, tembus baja. Kalau di neraka aslinya api bukan merah, kuning, hijau. Seperti apa? Pelangi begitu, nggak ada. Aslinya api itu warnanya hirang warnanya. Ini api dunia ini sudah dicuci 70 kali cucian sudah, baru dimasukkan di dunia ini. Itu sudah tak kuat kita. Apalagi kita kalau kaki kita kena puntuk rokok ini masih hidup, waduh panasnya, marah dia, orang ajar matanya itu di mana itu katanya. Dari panasnya kaki kita.
Putung seenak aja, seenak buah buncitnya aja, perutnya aja, waduh marah-marah dia. Itu baru putih rokok itu belumnya, apinya masih, masya Allah, hirang, tidak riwayat. Jangankan kena apinya, radius panasnya berapa kilo terbakar manusia sudah. Nggak perlu kena apinya, kena panasnya udah terbakar. Ya Allah, dia dahsyatnya benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata baginda Muhammad SAW, kalau melihat kenikmatan surga yang begitu sangat nikmat, kata baginda Muhammad SAW, ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala bali bashar, itu kenikmatan surga tidak akan pernah manusia melihat sebelumnya, mendengar sebelumnya, bahkan lintasan hati pun tidak pernah bagaimana nikmatnya surga yang sangat nikmat. Sebaliknya, dahsyatnya neraka, takutnya neraka juga gitu. La ainun ra'at, tidak pernah melihat sebelumnya bagaimana dahsyatnya api neraka Allah. Tidak pernah dengar sebelumnya, bahkan tidak pernah terlintas di hati bagaimana dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dihisab pada Allah, yang surga ke surga, yang neraka ke neraka, mereka berkata, ya Allah, kami gak kuat ya Allah dengan siksa neraka Allah, gak kuat ya Allah, wallahi gak kuat, akhirna na'ma salih alladhi kunna namal, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dengan kamu ya Allah, kami berjanji, bersumpah, wallahi tallahi billahi, tatkala engkau keluarkan kami di neraka-Mu ini, kami berjanji akan banyak ibadah ya Allah. Na'ma salihan, kami akan berbuat saleh. Selain dahulu tatkala kami dunia, kami lupa, sekarang akan lupa, kami akan ibadah ya Allah. Kami setiap hari zikir, setiap hari puasa, setiap hari akan iktikaf di Masjid Al-Khairat sini. Namanya itu iktikaf 1000 tahun. Ya, sudah dari inginnya ibadah sudah ini. Ini sifat manusia. Manusia itu kalau udah kepepet begini, banyak janji, obral janji, bujur kan? Bujur kan? Betul enggak? Nih, dalam ini banyak pil-pil ini. Pilgub, pilpres, pilkoplo, banyak pil ini. Katanya dai Jawa, orang Jawa mengatakan ternyata pilgub, pilek ini lebih kejam daripada pilkoplo. Kalau pilkoplo minum mungkin cuma teler. Kalau pil-pil yang lain itu, pilek kah, pilgub pil apakah, itu kalau nggak jadi stres dan gila, bukan cuma teler. Makanya mereka kalau udah musimnya pilek itu menyiapkan rumah sakit gila dan stres. Nggak jadi masuk sudah, gila sudah. Lihat ya, ini sifat manusia. Kalau udah kepepet, obral janji. Ini kalau aku jadi gubernur bupati Malino, insya Allah Al-Khairat ini beres. Gak ada rumah kayu, gak ada, semua permanen. Bisa rumahnya Zakaria ini, kita tingkatkan 10 ke atas, 10 ke bawah. Apa itu? 10 ke bawah. Mobil operasionalnya, waduh nggak ada, kita siapin 10, bisa mercy semuanya. Amin Allahumma. Guru Al-Khairat berapa bayarannya? Berapa? Oh, masih kecil, sudah setiap guru 1 miliar nanti. Amin Allahumma. Cuma dia minta sama bupati dia. Insya Allah masih tanah, kita aspal nanti, masuknya aspal. Amin. Dan kita paving semuanya. Amin. Amin. Penerangan makmur insyaallah. Amin. Amin. Makannya di Al-Khairat Malino luar biasa, kita kasih makan VVIP setiap hari, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Amin Allahumma. Amin.
uangnya bapak lo. Ya, dia sudah kasihan kalau sholatnya sudah ada yang menjatuh dan doyong situ. Masya Allah. Jadi beneran Pak, gimana kalau Pak? Al-Khair siapa? Itu Al-Khair kata bangun. Siapa yang mau bangun? Jalan Pak kemana? Siapa yang bilang? Oh, udah lupa. Bujur kada? Bujur kada? Kenapa? Itu masih kepepet, belum jadi. Ada tendensi, waduh, Allah janji. Jadi betul, udah lupa. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Makanya tatkala Allah pun lebih tahu ini sifat manusia. Kalau udah kepepet disiksa dia, Allah janji, ya Allah, akhirna na'mal salihan alladzi kunna na'mal, ya Allah, kuatkan kami. Kami berjanji, wallahi kami akan banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak tahajud, banyak pengajian, banyak majelis. Kami gak akan tidur, ibadah terus. Kuatkan kami, ya Allah. Apakah omongan mereka ini, ahli neraka ini, penghuni neraka ini, Allah iyakan mereka? Allah dengarkan mereka? Allah tahu sudah. Ini janji bohongin sudah ini. Kalau nggak bohong nggak akan masuk neraka, bujur kan ya? Dia akan masuk neraka ini bohong sudah ini. Di neraka pun masih bisa bohong lagi. Wah, Masya Allah. Bukan diiyakan oleh Allah, justru Allah bertanya kembali. Awalam nu'ammilkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Wahai manusia penghuni neraka, lupakah engkau? Aku sudah berikan kepada kalian umur, kepada kalian panjang. Ada yang 20 tahun, 30, 40, 60, 70, ada sampai 80 sampai 100. Engkau kemanakan umur itu? Di mana engkau selama hidup? Apakah engkau istiqomah hadir di Majlis Al-Khairat malam Jumat? Engkau hadir, anak engkau sekolahkan di Al-Khairat supaya jadi anak yang manfaat, berkah, anak yang ahli ibadah. Apakah engkau waktu engkau itu ingat dengan aku untuk sholatnya engkau, puasanya engkau, zikirnya, tahajudnya? Engkau habiskan untuk ibadah yang umur yang udah aku berikan kepada engkau. Awalam nu'ammilkum. Ya. Makanya kita ini sudah sering kasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan inilah pentingnya kita hadir di majlis zikir, majlis maulid, majlis taklim. Ini untuk mengingatkan kita, mumpung kita masih ada kesempatan hidup. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk menghirup, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk takarrub, kesempatan untuk mencari, menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak hadir pengajian beginian, kita nggak tahu, kita lalai terus, lupa, maksiat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peringatan pada kita, kau lupa umur kau di mana? Dan apa nyatanya? Kau habiskan umur kau di diskotik, di orkes, di mabuk, di maksiat, di zina. Mana ibadah kau? Kemana? Dan bukan cuma aku beri umur pada kalian untuk bisa kalian tobatnya, ibadahnya, ingatnya kepada aku. Sudah aku kirim. Waja'akumun nadhir. Bukan cuma umur yang kita berikan, bahkan aku sudah berikan peringatan pada kalian. Aku kirim pada kalian para nabi-nabi Allah, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah nggak berhenti, ada sahabat, ada tabi'in, ada satu ulama-ulama, para guru-guru, para ustaz-ustaz, sampai sekarang pun para ulama, para solehin, para guru, para kiai banyak. Mendekatkah engkau? Datangkah engkau ke pengajian, datangkah engkau ke majelis, datangkah engkau para ulama untuk meminta pencerahan, meminta bertobat kepada Allah, meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Datangkah engkau? Merapatkah engkau? Hadirkah engkau? Mana? Bahkan juga bukan cuma para nabi, para rasul Allah kirim kepada kita, sampai ulama-ulama kita sekarang. Allah juga berikan peringatan
balak-balak kepada kita. Waja'akumun nadhir. Masya Allah, yang gempa bumi lah, yang tsunami lah, yang banjir bandang lah, yang hujan lebat lah, dengan angin topan yang puting beliung. Bujur kada? Ingatkan kita kepada Allah. Itu balak yang ada. Jangan pian kira fenomena alam. Kalau bahasa berita, ini fenomena alam. Sok tahu loh. Enggak tahu apa-apa fenomena alam. Ini bukan fenomena alam. Ini peringatan Allah. Waja'akumun nadhir. Allah berikan peringatan-peringatan supaya kita ingat kembali kepada Allah. Dia tahu enggak di Aceh itu yang dulu kejadian 2004 itu. Tsunami itu. Insya Allah. Itu yang datang masih Bu Tsunami itu. Udah yang mati banyak. Kalau Pak Sunomo yang datang. Lebih hancur lagi. Itu yang mati kira-kira 400.000 yang ketemu mayatnya. 400.000 yang ketemu mayatnya. Yang nggak ketemu masih banyak lagi. Di Aceh itu. Itu ketika sudah baru tsunami, waduh banyak orang tobat, banyak orang ingat Allah, banyak ibadah, waduh majlis taklim full, masjid itu full, Jumatan full. Barusan ada balak tsunami. Sekarang tempatnya narkoba, tempatnya orang ahli maksiat di Aceh sekarang. Lupa lagi. Bukan sudah dulu. Kami baru berjalan sebulan 2 bulan selesai, masih ada lagi, lupa lagi. Ini manusia. Makanya pentingnya alhamdulillah sesekali kita buat maulid malam Jumat ini. Ini bukan cuma untuk beliau aja, untuk kita semuanya. Beliau ini ngajak kita semuanya. Supaya kita ingat Allah, tobat Allah, mengetahui bagaimana perbuatan kita ini untuk introspeksi, untuk koreksi. Kita masih jalan Allah, gak apa keluar dari rel lah. Ini untuk kita hakikatnya. Supaya kita kembali pada Allah. Waja'akumun nadhir. Masya Allah. Jangan tunggu malingan ini kena tsunami dulu, baru kita mau tobat. Waduh, maksiat kah, ini kah, itu kah, lupa kita. Kalau kita lupa terus, tuh Gunung Semeru yang di Lumajang pindah ke Malinau besok. Mau biar? Mau biar? Mau nggak? Kalau mau doain. Insya Allah. Jangan tunggu balak datang, jangan tunggu amarahnya Allah datang. Mumpung belum, kita mengantisipasi dulu. Kita jaga-jaga, bukan sudah datang baru jaga-jaga, terlambat. Seperti orang kena penyakit, dia masuk jaga kesehatan, kita takut penyakitnya datang. Ini bagus. Jaga makannya kan, jaga istirahatnya kan, supaya penyakit gak datang. Ini bagus. Sudah sakit baru mau jaga, udah terlambat. Sudah kena stroke baru berobat dia, sudah hancur sudah, tinggal matinya aja dia. Mumpung belum kena stroke, dijaga supaya nggak bisa kena stroke kan begitu. Sama, mumpung belum ada datang balaknya Allah pada kita jaga. Gimana istiqomah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana puasa kita, hadir kita, majlis kita. Ini kita jaga, membendung balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Waja'akumun nadhir. Makanya bagaimana para aulia, para sholihin, mereka ini mencepat-cepatkan diri untuk kembali kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau udah datang itu balaknya ini bukan untuk 1, 2, 3, 4, 5 orang, bukan untuk sekelompok, bukan untuk satu kampung, bukan. Kalau ada balak semuanya kena, satu desa kena, satu kota kena, satu daerah kena, bisa juga satu negara kena. Karena kalau dia datang balak, ini semua yang ahli ibadah pun juga kena, kata ulama. Makanya para ulama bagaimana? Beliau memakmurkan daerahnya dengan majlis-majlis. Ini majlis ini jangan anggap enteng. Ini majlis ini pembendung. Ini sebagai perisai. Kata guru mulia kita Sayyidina Muhammad bin Salih mengatakan, "Lau wajada
ahad min majalis dzalikal makan fakafa. Kata beliau, kalau satu daerah ada satu majelis saja, majelis maulid kah, majelis zikir kah, majelis ta'lim kah, satu aja cukup. Kenapa? Kata beliau, satu majelis ini menjadikan perisai untuk datangnya bala. Bala motor nggak jadi, masih ada pengajian situ. Ada pondok pesantren Al Khairat mengadakan maulid di situ. Masih ada ilmu di situ, masih ada zikir di situ. Allah nggak jadikan turun, satu aja. Apalagi ada 2, 3, 4 lebih lagi makmurnya. Bahkan majelis begini, ini majelis yang menutupi, kata beliau Syekh Muhammad bin Hafid, menutupi majelis yang maksiat. Kata beliau, kalau di tempat itu banyak majelis maksiat, ada orkes, ada diskotik, ada ini, ada itu. Satu majelis zikir, satu majelis ta'lim, ini menutupi dosa-dosa yang majelis maksiat ini. Karena majelis maksiat motor balak ditutupi dengan majelis satu ini. Nih, besarnya manfaatnya majelis zikir yang kepada Allah, majelis ta'lim yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majelis seperti ini Allah berikan Subhanahu wa ta'ala beberapa banyak rahmat. Kalau sudah datang rahmat, itu bukan 1, 2, 3, 4 orang dapat, bukan cuma yang hadir dapat, semuanya satu desa dapat, satu kota dapat rahmatnya. Amin Allahumma amin. Sampai diumpamakan di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa tatkala itu masih dalam istirahat di bawah pohon. Gak taunya kakinya dirubung semut yang merah itu. Waduh, kalau gigit, panas betul itu. Subhanallah, yang semut banyak ini yang naik ke kakinya Musa ini. Ada satu yang gigit. Waduh, kagetnya, sakit. Itu semua semut yang ada di kaki dibunuh semuanya, dibantai semua. Itu kurang ajar semut ini. Ditanya sama Allah, wahai Musa, kenapa kau bunuh semua? Itu kasihan, mereka nggak salah. Yang gigit pun satu. Iya ya Allah, cuma yang lainnya potensi untuk gigit juga. Kata Allah, itulah baru begitu. Kalau udah itu semua kena. Kenapa? Karena potensi itu masih enggak siapa pernah juga. Sebaliknya rahmat Allah ketika turun semua yang ahli maksiat pun dapat. Makanya gampang merah daripada para soleh. Kenapa? Karena mereka ini, beliau-beliau ini adalah yang menyebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Husain al-Habashi mengatakan, la turafiq wa tasha fil khaliqa siwahum anna maula waffar min hibatihi atau. Hai pagi, saya bermoid, kita baca moidnya biasanya mengatakan jangan sekali-kali kalian mempunyai teman atau orang dekat kecuali mereka para aulia, para solihin, para ulamanya Allah. Kenapa? Karena mereka yang setiap waktunya, setiap detiknya akan turun berapa banyak rahmat kepada mereka, dan siapa-siapa yang dekat akan mendapatkan percikan rahmatnya para ulama, para solihin ini. Sempat kejadian di zamannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahani radhiyallahu anhu wa arda. Habib Hasan bin Shalih ini guru daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi Syahid Ma'ali. Beliau ulama besar, mufti, bahkan sultan zamannya, sultan Aulia fi zamannya, pemimpin para wali zamannya, alim alama. Dari mustajabnya doa beliau, beliau punya rutinan pengajian sore badal asar, namanya pengajian roha. Itu ada sebagian sekelompok pemuda-pemuda
itu duduk di sebelah pengajian Haibasa ini, nggak ikut pengajian, malah mereka bergayaan, bergurau, suami tertawa-tawa, wah kakak, wah kakak. Sehingga salah satu muridnya Haibasa ini lapor, itu di pondok itu ada muda-muda udah nggak hadir buat gaduh. Kenapa namanya? Wah itu tertawa-tawa keras suaranya kurang ajar. Jangan dikatakan kurang ajar, kesian. Kata Haibasa angkat tangan kepada Allah, doa, ya Allah, farrihum fid dunya, farrihum fil akhirah kama farrahtum fid dunya. Ya Allah, senangkan mereka ya Allah di akhiratmu ya Allah. Senangkan mereka di surgamu ya Allah, seperti kau senangkan sekarang di dunia ini. Subhanallah, doa udah begitu aja. Gak lama, 1-2 hari itu mudah datang semua pengajian taubat, ikut pengajian, jadi seperti Haibasa bin Shalbah, jadi orang soleh semuanya. Ini mustajabnya doanya para aulia solehnya. Padahal dia nggak niat ngaji, cuma di sana ganggu doa para solehnya, orang soleh namanya. Apalagi yang dia bercinta para ulama, para solehin sudah dapat semuanya insya Allah. Ketika kejadian Haibasa bin Shalbah, ada satu orang terakhir, waduh, ahli riba sudah orang ini. Dia pinjam bank sedikit itu bunganya waduh berlipat dan terkenal sudah di Subhanallah, sampai orang ngecap, waduh ini orang ahli neraka sudah. Waduh, neraka. Subhanallah, Haibasa ini punya satu murid kesayangan beliau, senantiasa istiqomah hadir di rohanya, di pengajian paling awal datangnya. Suatu saat murid ini nggak datang, anehnya nggak ada konfirmasi sebelumnya, nggak ada izin sebelumnya sama Haibasa. Sehingga cari Haibasa dulu, mana orang ini kok nggak datang. 1 hari, besok nggak datang lagi, 2 hari, besok yang ketiga hari nggak datang lagi loh. Mana orang ini? Ada apa? Sakit kah? Keluar kota kah? Nggak ada kabar. Hari keempat kau datang, langsung ditegur sama Haibasa bin Shalbah, kamu kemana? 3 hari nggak ada kabar, sakit kah? Keluar kota, kamu nggak ada pengajian. Emang 3 hari kamu nggak dapat ilmu kamu, rugi kamu, nggak dapat berkah, berahmat, rugi kamu. Iya Bib, maaf Bib, belum lupa Bib ngasih kabar dia. Cuman begini Bib, ini ada kejadian aneh, sangat aneh sudah, nggak masuk di akal kita Bib. Rasio nggak masuk, nalar nggak masuk ini sudah. Maka sebelum lupa, nggak kasih tahu pian Beb. Jadi apa? Begini Beb, di daerah kami ini ada orang rentenir. Waduh, ini orang ini, waduh, pokoknya sangat beringas Beb. Ini orang ini sudah sepengecap ahli neraka sudah ini. Dia pinjemin uang, kembalinya berlipat ganda, semuanya mahal dia. Cuma aneh Beb, 3 hari sebelum meninggal, orang ini cari ulur, dipanggil ulur. Terus kenapa? Ini orang bilang, biarkan muridnya Haibasa bin Shalbah, orang baik, dekat sama beliau. Kamu minta petunjuk nih katanya. Ah, beliau apa? Ini kami ada niat semua bunga-bunga rentenir ini mau kami kembalikan semua ke orang-orang yang sudah kami ambil bunganya. Mau kembalikan semua. Cuma kalau kami sendiri nggak mampu sendirian, minta tolong bantuan. Bisakah? Oh lebih pikirannya ini niat baik daripada kami bantu. Subhanallah 3 hari selesai semuanya, bunga-bunga dikembalikan semuanya selesai 3 hari orang ini meninggal husnul khotimah lagi, mengatakan la ilaha illallah, langsung meninggal. Sampai sekarang ini Beb nggak masuk di sini. Ini orang tertenda Beb, kok bisa? Haibasa bin Shalbah tersenyum. Iya. Kamu tahu nggak katanya? Yang kamu sebutkan begitu. Betul. Itu suatu saat dia datang ke desa aku ini, mau menagih hutang dengan bunga ini. Ketika datang dia ke rumah aku, ke rumahnya orang itu yang ditagih,
Ternyata sogul baitnya nggak ada, kata istrinya. Kata istrinya, suamiku lagi hadir di pengajian bahasa bin Shalih Al-Bahar. Jadi orang ini ngikuti, datang ke sini ke pengajian aku, bukan untuk ngaji, bukan cari ilmu, cari berkah, bukan, dia datang untuk nagih bunganya itu. Begitu dia masuk, itu orangnya awas tuh. Terus pengajian lo, kada bayar lo, gua banting lo. Ya siap sudah. Cuma subhanallah, orang ini ketika masuk di pengajian aku, berbarengan datang rahmatnya Allah, langsung dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dan dia datang pada kamu, minta kembalikan semua bunganya, dan meninggal husnul khatimah dan maut, mengatakan la ilaha illallah sebab datang di pengajian aku sini. Ini orang rentenir, ahli maksiat, gara-gara pengajian hidayah husnul khatimah. Apalagi pian yang memang niatnya untuk pengajian, cari berkah, cari rahmah, sudah lebih besar lagi dapatnya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. 10 dulu. Usah. Habis 10 nih, 11. Terus kan? Terus. Tega yang duduk aja. Mudah-mudahan teman-teman berbarokah insyaallah. Amin. Apa kata Allah? Waja'akum nadhir fadhuku faman dhamina min nasir. Kata Allah menjawab permintaan orang-orang penghuni neraka untuk minta tolong, fadhuku, aku akan menolong kamu, rasakan sekarang siksaanku. Kenapa Allah tahu ini jadi obral ini, jadi pembohong ini, nggak akan ditepati sama. Karena pepet aja diminta tolong jadi dia. Kata Allah, fadhuku, kamu rasakan sekarang pembahasanku, siksaanku yang sangat pedih. Faman dhamina min nasir, tidak ada pertolongan untuk kalian, nggak ada. Karena kalian sudah membohongi Tuhan kalian, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah dzalik. Mudah-mudahan kita ini insya Allah merupakan syafaat dibagi pada baginda Muhammad SAW pada kita semuanya insya Allah. Dan merupakan ini hadir kita insya Allah hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah masuk Islam bisa memberikan hidayah yang lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesoleh-soleh semua, dan mudah-mudahan sampai anak turunnya semuanya soleh-soleha jadi orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang mukmin yang muslim ini insya Allah betapa kuat Islam kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, jika orang-orang yang sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang memberikan syafaatnya baginda Muhammad, sebagai pecintanya baginda Muhammad SAW, dan pecintanya para ulama, para solihin semuanya insya Allah. Amin Allahumma. Dan kita menyebabkan syafaatnya belinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri baru insya Allah, dan kubukan bersama beliau insya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ada kita ini, dan mudah-mudahan santriwan yang belajar, yang mengaji, yang mondok di pondok sini insya Allah diberikan ilmu yang manfaat dan barakah, ilmu yang bisa diamalkan di tengah-tengah keluarganya, yang menjadikan itu adalah modal fitnya wal akhirat. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar mondok ini insya Allah memberikan syafaat pada kedua orang tuanya insya Allah, menjadikan anak-anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, anak-anak bermanfaat kepada agamanya, negaranya, orang tuanya, dan sekitarnya insya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan guru kita, guru kalian insya Allah sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan lebih diistiqomahkan lagi, lebih diberikan kekuatan iman lagi, dan mudah-mudahan insya Allah istrinya tetap satu, enggak dua. Amin semua sih. Dua makanan nggak keluar nanti, dibanting. Mudah-mudahan kita bagi orang yang memberikan manfaat barokah insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang belum kawin cepat kawin insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan kebinian yang belum dapat jodoh insyaallah laku semuanya. Amin. Bapaknya udah kawin lagi insyaallah. Amin. Amin biar. Lempar aja bu, bukan bu. Kalau kita enggak, satu cukup katanya. Amin. Macam-macam dipotong nanti. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بقلوبنا فاصلحها وانت العالم بحاجاتنا فقدها حاجة في نفس يا رب يا خرقاضي ندخل مع طه وآله في سفر الأولاد. اللهم اغفر لنا والوينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا مساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.